Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibtu Arjuna dengan MBM 2531227 dari kelas IF 25B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang variabel acak dan distribusi probabilitas. Materi ini membahas bagaimana matematika digunakan untuk mengukur ketidakpastian dan memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Konsep ini sangat penting dalam statistika, penelitian, ekonomi, hingga dunia teknologi. Variabel acak adalah suatu cara untuk mengubah hasil dari sebuah percobaan atau kejadian menjadi nilai langka yang dapat dianalisis. Misalnya, saat melempar dadu, hasil yang muncul dapat dinyatakan dalam bentuk angka 1 sampai 6. Angka tersebut dapat dianggap sebagai variabel acak. Dengan adanya variabel acak, kita dapat melakukan perhitungan dan analisis terhadap kejadian yang bersifat tidak pasti. Variabel acak dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit memiliki nilai yang dapat dihitung satu persatu, seperti jumlah siswa yang hadir di kelas, sedangkan variabel acak kontinu memiliki nilai yang dapat berada pada rentang tertentu, seperti tinggi badan, berat badan, atau waktu tempuh perjalanan. Pembagian ini penting karena akan menentukan cara kita menghitung probabilitas. Sebelum menghitung probabilitas, kita harus memahami ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kemungkinan hasil yang dapat menjadi dalam suatu percobaan. Contohnya saat melempar dadu, ruang sampelnya adalah angka 1 sampai 6. Dengan mengetahui ruang sampel, kita dapat menentukan peluang suatu kejadian secara lebih tepat. Distribusi probabilitas diskrit digunakan untuk menggambarkan peluang dari setiap nilai yang mungkin muncul pada variabel acak diskrit. Secara sederhana, distribusi probabilitas menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu hasil akan terjadi. Jumlah seluruh peluang harus sama dengan 1 atau 100% karena mencakup semua kemungkinan yang dapat terjadi. Distribusi kumulatif digunakan untuk menghitung peluang suatu nilai berada sampai batas tertentu. Konsep ini membantu kita mengetahui peluang suatu kejadian menjadi pada rentang nilai tertentu, bukan hanya pada satu nilai saja. Sebagai contoh, kita dapat menghitung peluang waktu tunggu pelanggan kurang dari 10 menit. Berbeda dengan distribusi diskrit, distribusi kontinu digunakan untuk data yang nilainya dapat berada pada rentang tertentu. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, atau waktu tempuh. Pada distribusi kontinu, yang diperhatikan adalah peluang dalam suatu interval atau rentang nilai, bukan pada satu nilai tertentu. Beberapa distribusi probabilitas yang sering digunakan adalah distribusi binomial, Poisson, dan normal. Distribusi binomial digunakan untuk kejadian yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, seperti berhasil atau gagal. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung kejadian yang jarang terjadi dalam periode tertentu. Sedangkan distribusi normal merupakan distribusi yang paling sering digunakan dalam statistika, karena banyak data di dunia nyata mengikuti pola ini. Selain menghitung peluang, kita juga dapat menganalisis karakteristik data menggunakan beberapa ukuran statistik. Nilai harapan menunjukkan rata-rata hasil yang diperkirakan akan muncul dalam jangka waktu panjang. Varians digunakan untuk mengukur seberapa jauh penyebaran data dari rata-ratanya, sedangkan covariance digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel yang berbeda. Sebagai kesimpulan, variabel acak merupakan alat untuk mengubah hasil suatu kejadian menjadi bentuk angka yang dapat dianalisis. Distribusi probabilitas membantu kita mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian.
Dengan memahami konsep ini, kita dapat membantu prediksi yang lebih baik dan mengambil keputusan berdasarkan data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.